Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty, tepatnya untuk episode terbaru guys. Dan masihlah berada dalam invasi para sang dewa binatang. Kita akan melihat 3 aliansi dan 3 sekutu untuklah berjuang dalam bertahan hidup. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara di suatu desa, para binatang iblis telah menyerang. Beruntungnya saja Lu Xueqi telah datang. Meskipun dia terlambat, setidaknya ada 2 nyawa yang terselamatkan. Setelah membabat habis seluruh para iblis, mereka juga langsunglah melarikan diri. Tidak lama dari itu, teman-teman dari Lu Xueqi datang, mereka cukuplah terkejut. Ternyata untuk desa satu ini juga mendapati serangan. Ya, mereka saja yang memiliki keamanan superior juga mendapati serangan. Apalagi untuk desa ini yang sama sekali tidak mempunyai keamanan guys. Lalu, Lu Xueqi yang inginlah melanjutkan perjalanan ke arah barat daya langsunglah dihentikan oleh seniornya kalau dia telah menangkap seseorang yang mencurigakan. Bisa dilihat kalau bajunya ini berasal dari sekte Raja Hantu, dan dia pun langsunglah diinterogasi dengan diminta untuklah menjelaskan dengan begitu detail. Lantas, dia memberitahu segalanya kalau mereka telah membantu kelompok binatang wakil master sekte untuklah menghilangkan tulang ular berbisa. Lu Xueqi yang penasaran mempertanyakan lagi apa maksud dari mereka semua. Sayangnya dia sama sekali tidaklah mengetahui tujuan dan maksud dari sekte Raja Hantu. Yang hanya dia ketahui, habisi seluruh para binatang iblis dan para praktisi agarlah mereka mendapati kekuatan. Mendengar ini ya, mereka juga cukuplah kebingungan. Sebenarnya apa yang mereka maksud dan apa yang mereka inginkan. Padahal mereka menghadapi situasi yang sama. Seharusnya bekerja sama dengan begitu baik, tetapi malah mengambil manfaat seperti ini. Namun hal ini membuat Lu Xueqi semakin penasaran. Dia inginlah mendapati penjelasan secara langsung dari Xiaofan itu sendiri. Sedangkan untuk Xiaofan, Qin Wuyan dan juga Jin Ping'er, dia sangatlah begitu terkagum-kagum dengan formasi perlindungan milik dari sekte Wandu. Qin Wuyan hanyalah menjawab, jika mereka masih bekerja sama, maka tidak ada orang yang bisa untuklah menandingi mereka semua. Sedangkan di dalam, para petinggi seperti sekte Raja Hantu dipertanyakan oleh sang nyonya berapa peluang untuklah berhasil dalam rencana ini. Sang Raja Hantu menjawabnya, tidak perlu khawatir dengan semua ini, rencana mereka pasti akanlah berhasil. Sedangkan di luar, tiba-tiba Jin Ping'er menjadi begitu sangatlah khawatir serta sangatlah panik dikarenakan jumlah binatang iblis tiba-tiba bertambah sangatlah banyak. Dirinya menjadi begitu sangatlah ragu kalau formasi perlindungan ini tidak akan cukup menahannya. Lalu Qin Wuyan menjawabnya, dia tidak perlu khawatir karena dia telah memiliki rencana lain. Tetapi yang ternyata rencana lainnya yaitu mengkhianati mereka berdua, di mana sekte Wandu akanlah bergerak sendiri karena pihaknya telah mendapati sumber daya yang begitu cukup. Tanpa basa-basi, dia langsunglah menyerang ke arah Xiaofan. Beruntungnya saja ya, dia sigap dan berhasil untuklah menahannya. Begitu juga dengan sang Raja Hantu juga mendapati serangan. Jadi pada intinya, Xiaofan dan Jin Ping'er benar-benar telah dikhianati. Tidak sampai di situ juga, formasi perlindungan langsunglah ditarik yang membuat seluruh para binatang iblis berhasil untuklah memasuki wilayah mereka. Dan situasinya menjadi semakinlah kacau. Pihak dari Jin Ping'er serta Xiaofan berjuang untuklah mempertahankan hidup mereka. Sedangkan untuk Qin Wuyan serta pasukannya berhasil untuklah melarikan diri.
Sedangkan untuk pihak Lu Sueci yang baru saja ingin pergi ke arah barat daya, perjalanan mereka haruslah terganggu dengan angin topan yang begitu besar. Mereka memiliki firasat yang begitu buruk. Dan benar saja yang keluar adalah monster naga guntur yang memiliki nama asli sebagai naga jahat. Tanpa basa-basi serangan langsung dikerahkan, membuat mereka kembali membuat formasi perlindungan. Lu Sueci meminta kepada teman-temannya untuklah menyelamatkan para warga terlebih dahulu, sedangkan dia akanlah mengalihkan perhatian dari sang naga. Sehingga Lu Sueci menerjang dan membuat formasi perlindungan yang begitu besar serta terjadinya bentrokan kekuatan terus-menerus. Meskipun pedangnya berhasil menembus tubuh sang naga, tetapi itu ternyata masihlah belum cukup. Hal ini membuat Lu Sueci sungguh begitu khawatir. Jika terus-terusan bertarung tempat seperti ini, maka seluruh para warga akanlah terlibat. Dia pun memutuskan untuklah menggiring pertarungannya di tempat yang sangatlah aman. Merasa tempatnya sudah begitu aman, Lu Sueci langsunglah mengobrak-abrik seluruh kulit milik dari sang naga. Bahkan dari kekuatan esnya sampai diubah menjadi kekuatan guntur, ternyata naga ini masihlah belum terkapar sama sekali guys. Kulitnya benar-benar begitu tebal. Justru ketika giliran dari sang naga menyerang, Lu Sueci langsunglah batuk-batuk berdarah. Gila, berarti perbandingannya sangatlah jauh guys. Alhasil Lu Sueci langsung berkata, untuk memenangkan pertarungan ini, dia juga haruslah mempertaruhkan hidupnya. Lalu dia memancing sang naga untuklah menerjang. Sekiranya sudah mulai mendekat, dia langsunglah membekukan tubuhnya agarlah tubuhnya tidak bergerak. Dan Lu Sueci mengambil ancang-ancang, dia langsung mengeluarkan ratusan pedang yang menusuk seluruh tubuh dari sang naga. Sayangnya, itu juga masihlah belum cukup. Justru sang naga langsunglah mengeluarkan kekuatan gunturnya. Tetapi siapa sangka, Lu Sueci langsunglah mengendalikan guntur berwarna merah. Dan digabungkan dengan kekuatan gunturnya, sehingga terjadinya satu serangan yang begitu kuat langsunglah menghantam tubuh sang naga, dan terjadinya ledakan yang begitu dahsyat. Lu Sueci menganggap kalau pertarungan ini sudahlah berakhir, meskipun tubuh dia sudahlah compang-camping guys. Sedangkan untuk Xiaofan dan Jin Ping'er masihlah berjuang mati-matian dalam menghadapi seluruh para binatang iblis yang telah mentargetkan mereka semua. Sedangkan untuk Qin Wuyan, dia akhirnya kembali ke tempat pusat formasi perlindungan. Di sana sudah ada sekte Raja Hantu dan sekte Racun. Untuk sang nyonya racun, sungguh begitu sangatlah murka. Dia mengecam kepada Qin Wuyan, dirinya sungguh begitu berani untuklah mengkhianatinya. Tetapi Qin Wuyan langsunglah menyinggung dirinya juga. Padahal dia datang ke sini untuklah bekerja sama dengannya dalam menghancurkan sekte Raja Hantu. Tetapi yang tidak disangka-sangka, kalau sang nyonya racun juga telah diam-diam berjanji kepada Raja Hantu untuklah menyerangnya. Jadi jangan katakan dirinya sebagai pengkhianat. Karena pada awalnya, dia sendirilah yang mencoba untuk membentuk sebuah pengkhianatan seperti ini. Maka dari itu, Qin Wuyan lebih memilih jalan seperti ini. Pernyataannya membuat sang nyonya begitu sangatlah marah besar dan mencoba untuklah menghancurkan pelindung tersebut. Tetapi apa daya, serangannya sungguh tidak begitu berguna. Qin Wuyan meminta kepada dia, daripada berusaha sia-sia, lebih baik pikirkanlah bagaimana dengan pasukannya yang sedang berjuang mati-matian untuklah bertahan hidup. Ditambah juga pikirkanlah bagaimana dia bisa untuklah mempertahankan formasi seperti ini. Lalu dia juga inginlah menambah daya formasi perlindungan. Dan secara tiba-tiba, dirinya mendapati tusukan dari belakang.
yang ternyata itu tetuanya sendiri yang selama ini telah bekerja sama dengan sekte Raja Hantu. Qin Wuyan memang sudahlah menyadarinya, tetapi dia berpura-pura untuklah tidak mengetahuinya. Dan ini adalah kesalahan dia sendiri. Meskipun dirinya telah mendapati tusukan yang begitu dalam, dirinya sama sekali tidaklah terkapar. Justru tetua ini langsunglah ditahan dan dihantam sampai keluar dari formasi perlindungan. Qin Wuyan yang sudah sangatlah begitu kesal, dia langsunglah mengolok-olok sang Raja Hantu. Seharusnya dia tidaklah menjadi ketua sekte Raja Hantu, dikarenakan menjaga keluarga saja dia sama sekali tidaklah becus. Seperti dia gagal untuklah melindungi istrinya dan gagal untuklah melindungi putrinya. Dan kali ini dia telah gagal untuklah melindungi seluruh anggota sektenya. Jadi terima saja takdir mereka untuklah dihabisi oleh binatang iblis. Tidak sampai di situ juga, Qin Wuyan malah menghina-hina sosok dari Xiaofan yang memiliki julukan sebagai Pangeran Dara. Dan Qin Wuyan mempertanyakannya, apa maksud dari Pangeran Dara? Dia hanyalah seorang pria yang telah berada di jalan yang sesat. Dia juga sebagai pengkhianat yang telah ditinggalkan oleh sektenya. Jadi, janganlah pernah bandingkan dirinya dengan Xiaofan, karena itu sangatlah tidak layak. Dan pesan-pesan terakhir Qin Wuyan kepada mereka, jika selamat, dia akan menunggu di tempat yang lain. Tetapi jika mereka bertemu, itu tandanya pasukan Qin Wuyan sudah jauh lebih banyak. Dan secara tiba-tiba formasi ini terbuka yang membuat mereka langsunglah berpindah tempat ke tempat yang lebih aman. Tetapi itu masihlah belum pasti, terkecuali mereka berpindah tempat ke suatu dimensi lain atau alam semesta lain ya. Karena di sini mereka hanyalah berpindah tempat di dunia yang sama. Sedangkan untuk sang dewa binatang telah menyebarkan seluruh iblis-iblisnya untuklah menyerang seisi dunia ini. Dan benar saja, pasukan Qin Wuyan sama sekali tidak berpindah tempat yang aman, melainkan tempat yang paling berbahaya. Di sana sudah terdapat beberapa iblis yang jauh lebih kuat. Melihat ketiga binatang iblis di depannya, Qin Wuyan akhirnya mengerti mengapa mereka bisa berpindah tempat seperti ini, dikarenakan ini semua ulah dari Xiaofan yang telah menggunakan darah Raja Iblis sebelumnya. Yang dimana ya kita tahu darah ini kan sebagai sumber daya untuklah mereka agarlah bisa membuat formasi perlindungan serta transformasi. Jadi kondisi seperti ini anggapannya dia telah menelan ludahnya sendiri. Dia sebelumnya berkata sosok seperti Xiaofan tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Tetapi nyatanya Xiaofan jauh lebih jenius daripadanya. Jadi ya betul sekali dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiaofan. Alhasil ya, dia hanya bisa berteriak dengan penuh kekesalan, sembari berkata, jika dia mati, maka semuanya juga haruslah mati. Tetapi tepat di depan matanya, sudah ada mulut yang sedanglah menganga. Waduh. Oke lah, kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Rabu minggu depan. Untuk episode kali ini penuh dengan plot twist. Mimin kagak menyangka kalau Qin Wuyan ternyata akan melakukan sebuah pengkhianatan. Tetapi ya dari gerak-geriknya sih sebelumnya Mimin juga curiga. Hanya saja ya dengan cara berbicaranya sungguh begitu meyakinkan kalau mereka semua atau tiga sekutu ini akanlah bekerja sama. Berarti ya mereka sudah belajar dari pengalaman yang dimana sebelumnya mereka telah membuat sekutu tetapi ujung-ujungnya bermusuhan. Dan kali ini mereka membentuk tiga sekutu lagi dan belajar dari pengalaman. Ternyata mereka berdua telah memiliki rencana untuklah menghancurkan sekte Wandu. Tetapi pastinya mereka berdua juga masih memiliki kecurigaan satu sama lain guys. Tidak bisa dipercaya satu sama lain ya. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan-pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.